الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محله ولولا رجال مؤمنون ونساء مؤمنات لم تعلموهم أن تطؤوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء. لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها وكان الله بكل شيء عليما. لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم.
يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا برحمتك شر ما قضيت الله أكبر. الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal 'aqibatu lil muttaqin wala 'udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah.
Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alam tara ilal ladzina baddalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha wa bi'sal qarar wa ja'alu lillahi andadan liyudillu an sabilihi wal tamatta'u fa inna masirakum ilan nar. Sadaqallahul azim. Hadirin bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak jamaah salat subuh yang berbahagia. Segala puji kita panjatkan kehadirat Allah. Salawat dan salam kita sampaikan kepada yang mulia junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kepada Allah kita beribadah, kepada Rasulullah kita meneladani dan mengikuti sunnah-sunnahnya. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Pujian kita kepada Allah di dalam salat kita. Segala penghormatan, al-mubarakat, keberkahan, at-thayyibat, kebaikan, as-salawat, keselamatan, lillah, milik Allah. Selanjutnya kita berinteraksi dengan Rasul, mengatakan assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi, dan semoga rahmat tercurah kepada engkau. Begitulah kita sangat dekat kepada Rasulullah dan hormat kepada beliau dan berharap syafaatnya nanti bisa kita dapatkan nanti di hari kiamat. Saudara-saudara hadirin jamaah yang berbahagia, pagi ini kita lanjutkan kajian Sirah An-Nabawiyah. Satu waktu sahabat Nabi yang bernama Sayyidina Umar bin Khattab, atau yang dikenal dengan Al-Faruq, ya, Sayyidina Umar bin Khattab Al-Faruq. Jadi kalau Bapak baca dalam literasi atau dalam kaligrafi, Umar bin Khattab Al-Faruq itu julukan yang beliau dapatkan dari Rasulullah Muhammad SAW. Apa artinya Al-Faruq? Dikatakan Faroqo, Furqan, pembeda. Karena beliaulah yang ketika menjadi khalifah itu tegasnya luar biasa, adilnya luar biasa. Keadilan ditegakkan, kemudian hukum betul-betul untuk semuanya. Tidak tajam ke bawah, tumpul ke atas, kata orang sekarang begitu. Ini Sayyidina Umar juga yang ketika masa jabatannya, masa kekhalifahannya itu gemilang, tingkat kepuasannya udah luar biasa, sehingga kaum muslimin ketika itu berpikir dan berharap, ini setelah Umar ada anak Umar nih yang juga punya kapasitas dan moralitas. Namanya Abdullah bin Umar bin Khattab. Ketika itu kaum muslimin berpikir, ini
Ini Umar udah bagus nih. Dan Umar punya anak yang juga bagus. Lanjutin aja nih kekuasaannya nih. Abdullah itu ahli ibadah, pinter juga, ahli hadis juga. Beliau banyak menerima hadis dari Rasulullah dan alimnya luar biasa. Tapi apa kata Umar? Wallahi, demi Allah, cukuplah Umar ya Umar. Baiknya dan buruknya ya cukup Umar. Nggak usah ke anak-anaknya, ke cucu-cucunya, nggak usah. Jadi kalau puas, ya puas dengan Umar. Dan jeleknya cukup oleh Umar. Tidak perlu ke anak dan selanjutnya. Itulah ketegasan seorang sahabat yang bernama Umar. Nabi pernah mengatakan, seandainya ada Nabi setelah saya, maka Umarlah yang pantas. Itu luar biasa Umar. Tapi kan nggak ada Nabi setelah Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Sayyidina Umar, beliau ketika itu berkata, ketika saya bersama Nabi, tiba-tiba datang seorang laki-laki berbaju putih, ganteng, menemui Nabi dan bertanya tentang mal iman. Ini laki-laki berbaju putih yang gagah ini bertanya kepada Nabi, mal iman, apa itu iman? Maka Nabi Muhammad menjawab, antu'mina billah wa malaikah wal kutub wal rusul wal yaumil akhir wal qadru syarruhu wa khairuhu. Yang disebut dengan iman itu adalah engkau percaya, kau yakin bahwa ada Allah, ada malaikat, ada kitab, ada rasul, ada hari akhir, dan takdir, baiknya maupun buruknya. Jadi jangan kalau memahami takdir itu yang jelek aja, ya sudah takdir. Padahal kebaikan juga adalah takdir. Dapat nikmat juga takdir. Ini bisa ibadah hari ini, saat ini adalah takdir. Jangan ketika sedih, ketika susah, ini udah takdir. Jadi khairuhu wa syarruhu. Ketika Rasul menjawab begitu, Bapak Ibu sekalian, si laki-laki tadi itu menjawab, shadaqta, engkau benar. Rupanya berlanjut ke pertanyaan yang kedua. Mal Islam, apa itu Islam? Maka Rasul menjawab, antashhada alla ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah. Kau bersaksi bahwa tidak ada Tuhan kecuali Allah dan Muhammad adalah utusannya. Wa iqamis shalah, kau mendirikan salat. Wa itaiz zakah, kau menunaikan zakat. Wa shaumi Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Wal hajj man istata'a ilaihi sabila, dan berhaji ke Baitullah bagi mereka yang mampu. Setelah menjawab begitu, laki-laki tadi itu berbaju putih mengatakan apa? Shadaqta, benar engkau. Kemudian berlanjut ke pertanyaan yang ketiga. Mal ihsan, apa itu ihsan? Maka yang mulia Rasul menjawab, anta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah, dan seandainya engkau tidak bisa melihat Allah, Allah melihat kamu. Mendengar jawaban itu, laki-laki tadi mengatakan apa? Shadaqta, benar engkau. Ini Sayyidina Umar yang tadi ngedengerin aja percakapan Rasul dengan laki-laki berbaju putih, berwajah ganteng tadi, bingung. Ini orang nanya, dijawab, dia mengatakan kamu benar. Ini nanya nggak tahu atau ngetes gitu. Kan bertanya Pak, tapi setelah dijawab, jawabannya apa? Shadaqta, engkau benar. Oh berarti ini orang nanyanya bukan nggak tahu, tapi memberitahu sekaligus menguatkan. Terus pergilah laki-laki berbaju putih ini
di hadapan Rasul dan Umar bin Khattab. Terus Sayyidina Umar bertanya, "Ya Rasulullah, tadi siapa tuh yang bertanya tuh? Yang bertanya tadi siapa? Datang nggak diundang, pulang nggak diantar." Terus begitu saja pergi bertanya, dia juga yang membenarkan siapa itu. Kata Rasul, dia adalah Jibril. Nah, ini cara Jibril tuh memberikan pelajaran. Dan dia mewujud dalam bentuk manusia. Jibril sering mewujud dalam bentuk manusia untuk memberikan pelajaran kepada Rasulullah Muhammad SAW. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan Muslim, tentu dengan derajat sahih, sehingga disebut juga dengan hadis Jibril namanya. Hadis apa Nana? Jibril. Nah, saudara Bapak Ibu yang berbahagia, ini sirah an-nabawiyah. Ini juga adalah perjalanan Rasulullah bersama sahabatnya yang luar biasa namanya Umar bin Khattab. Apa yang bisa kita ambil dari hadis ini? Inilah yang menjadi dasar dari rumusan agama kita. Apa yang kita kenal dengan rukun iman, rukun Islam. Apa arti rukun? Rukun itu pokok, Pak. Pokok, pondasi, suatu yang vital. Kalau pokok, pondasi yang vital terus tidak dimiliki oleh seseorang, maka berarti kan rapuh dan bisa hilang, hancur. Keimanannya kah atau keislamannya? Ya, rukun iman dan rukun Islam. Rukun iman berarti sesuatu yang mesti melekat, tertanam kuat di dalam hati. Apa yang harus melekat? Apa yang harus tertanam kuat di dalam hati kita? Yaitu keimanan kepada Allah mutlak itu. Mengimani Allah juga sudah pasti mengimani malaikat. Kenapa? Karena pengetahuan kita tentang Allah itu mengharuskan kita mengetahui beritanya dari mana. Maka disambung keimanannya kepada kitab. Nah, cuman kitab ini apakah turun tiba-tiba dari langit? Maka mengimani kitab mengharuskan kita mengimani pembawa kitab ini. Siapa namanya? Ya iman kepada Nabi. Nah, kemudian mengimani kepada Nabi itu juga mengharuskan kita meyakini dan mengimani pesan lain selain percaya kepada Allah. Apa itu? Perkara hari akhirat, perkara takdir, yang orang kalau tidak ada keyakinan kepada akhirat, dia akan semena-mena berbuat semau-maunya di dunia ini. Akhirnya apa? Yang kuat menghantam yang lemah, yang kaya berbuat semena-mena terhadap yang miskin, yang pejabat semua maunya menindas rakyat. Nah, agama mengajarkan untuk kita percaya kepada hari pembalasan, hari setelah kehidupan dunia, namanya hari akhirat. Maka kalau kita baca tiap hari Pak dalam sholat ya, Maliki yaumiddin, Allah mengatakan dalam ayat ini bahwa Dia Malik Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan. Ini kalau baca ayat itu menyadarkan kita, oh iya ya, sehebat-hebatnya kita, sekuasa-kuasanya kita, jangan lupa berapa lama kekuasaan itu bertahan, berapa lama jabatan itu menempel pada seorang. 5 tahun, 10 tahun. Fir'aun aja ya segitu kuatnya runtuh. Fir'aun itu ada Ramses 1, Ramses 2, Ramses 3, ratusan tahun rontok juga. Akhirnya kemana dia? Dia harus menghadap Tuhannya. Semua kita akan menghadap Allah. Pertanyaannya menghadapnya dalam keadaan baik-baik saja atau tidak.
membaca Maliki Yaumiddin. Ya Allah, Allah yang menguasai hari pembalasan. Maka kalau hari ini ada hamba Allah yang sedang sulit, sedang susah, tertindas, lemah, maka optimislah, yakinlah bahwa masih ada hari esok. Orang yang jahat, orang yang semena-mena, dia akan bertanggungjawabkan perbuatannya nanti di akhirat. Sementara orang yang dengan semau-maunya, sekehendaknya berbuat di dunia ini, jangan lupa bahwa kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal. Semua yang ada di dunia ini fana, kata Allah. Apa itu fana? Enggak abadi, temporal. Ada waktunya, limit, Pak. Terus setelah itu apa? Summa tuwaffa ilallah, dan akan dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak-anak semua, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, itu tentang rukun iman. Nah, selanjutnya rukun Islam. Orang tidak cukup hanya beriman, mengklaim dirinya percaya kepada Allah, malaikat, dan selanjutnya. Buktinya apa? Aplikasinya apa? Perwujudannya apa kalau dia beriman? Maka disitulah apa yang kita kenal dengan rukun Islam. Dia sholat, puasa, zakat, kemudian haji. Bahwa dia orang beriman dibuktikan dengan sholatnya. Bahwa dia beriman, dia peduli kepada samanya dengan zakat. Bahwa dia beriman, dia wujudkan ketaatannya dengan shaum. Bahwa dia beriman, dia sempurnakan keislamannya dengan berhaji ke tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Itu bukti. Kan gak mungkin, Pak, mengaku beriman tapi no action gitu. Ya, sama ada orang ketika mengatakan saya cinta, tapi nggak ada yang diperbuat, nggak ada yang dikorbankan, nggak ada yang tindakan apa-apa. Terus apa makna cinta di situ? Makna iman kepada Allah dibuktikan dengan apa? Ketaatan, kepatuhan, kepasrahan. Nah, itu semuanya wujudnya ada di dalam ibadah yang kita kerjakan. Kita tadi sholat, Allahu Akbar, nyerah kita. Kita baca memuji Allah, mengagungkan dengan Al-Fatihah kita. Kemudian kita tundukkan gerakan kita dengan ruku, menunjukkan kita hormat kepada Allah. Kemudian kita sujud, menunjukkan kita betul-betul menghamba, mengibad kepada Allah. Nah, itu jelas tuh, pembuktian itu tampak di dalam ibadah kita. Nah, saudara-saudara hadirin yang berbahagia, setelah Islam ibadah itu dikerjakan, pertanyaan berikutnya, hasil buah dari keimanan dan ibadah itu apa? Ini kita ibadah tiap hari, Pak, sholat. Buahnya apa? Hasilnya apa? Outputnya apa? Ya, mau gagah-gagahan ibadah, khusyuk-khusyuan begitu. Terus ketika khusyuk itu buahnya apa? Nah, itulah yang di dalam metodologi agama kita Islam, apa yang disebut dengan akhlakul karimah. Akhlakul karimah itu ya ihsan tadi itu. Pertanyaan Jibril kepada Rasul ketika bertanya, apa itu ihsan? Ihsan artinya apa? Engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah. Tapi kalau engkau tidak bisa melihat Allah, yakinlah Allah melihat engkau. Itulah ihsan, itulah akhlak yang mulia. Ya, itulah kalau bahasa Indonesianya moral, etika. Kalau bahasa Islamnya apa? Akhlakul karimah. Jadi 3 hal ini nggak bisa dipisah-pisahkan, Bapak. Iman, Islam, dan ihsan.
Ini kalau siapa? Ari Ginanjar dalam ISQ-nya dia ada gedung apa itu, Pak? 165 ya. Di mana tuh, Pak? Simatupang ya. Gedung 165. Ini saya anggotanya mana? Saya pesertanya nih, nggak tahu gelombang berapa dulu. Kenapa 165 ya? Oh, ternyata itu diambil dari rukun iman, Islam dan ihsan. Cuman kalau beliau dibalik, ihsan dulu. Ihsan itu 1, 6 itu rukun iman. Islamnya ya 5 tadi itu. 1, 6, 5. Nah, ini saya ngejelasin aja nih. ISQ. Artinya apa? Memang itulah rumusan beragama kita. Orang disebut Islamnya baik ketika imannya kuat, ibadahnya bagus, akhlaknya juga mulia. Nggak bisa tuh dipisah-pisahkan. Oh, dia baik sekali, suka menolong orang, tapi ternyata ibadahnya nggak pernah. Nah, ini nggak bisa. Jadi 165 atau 651 itu memang menjadi pegangan kita. Nah, saudara-saudara yang berbahagia, jadi kalimat yang dijawab oleh Rasulullah menjawab pertanyaan Jibril tadi itu luar biasa. Anta'budallah ka'annaka tara. Engkau beribadah seakan-akan engkau melihat Allah. Dan kalau engkau tidak bisa melihat Allah, dan memang tidak mungkin bisa melihat Allah, gak mungkin Pak kita melihat Allah. Bukan berarti Allah tidak ada ya, tapi ketidakmampuan indera kita melihat wujud Allah. Allah itu ada, tapi tak mampu mata kita untuk melihatnya. Bahkan Allah dalam ayat Quran surat Qaf mengatakan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Kami itu sangat dekat, lebih dekat daripada urat leher. Ini kan dekat banget, saking dekatnya Allah. Nah, saudara semuanya, jadi ini menjadi panduan. Kalau orang memiliki akhlak yang mulia, akhlak yang bagus, itu ada kesadaran. Ada keyakinan bahwa dia itu dilihat Allah dan seluruh apa yang dikerjakan itu dalam pengawasan Allah SWT. Nah, ini kembali ke kisah Sayyidina Umar tadi, anak-anaknya. Sayyidina apa? Umar bin Khattab. Ini menarik Sayyidina Umar, ini patut menjadi teladan dalam hal kepemimpinan. Walaupun masa jabatannya 10 tahun, persis tuh 10 tahun Pak, Sayyidina Umar itu. Abu Bakar 3 tahun menjadi khalifah, Umar 10 tahun, Sayyidina Utsman yang paling lama 30 sampai 40 tahun, yang paling pendek Sayyidina Ali karena terjadi fitnah. Sayyidina Umar menjadi khalifah 10 tahun. Beliau dalam masa 10 tahun, Masya Allah, sederhananya luar biasa. Bahkan terlihat bahwa pakaian beliau ada bekas jahitan, dan utang beliau juga diketahui oleh sahabat. Sampai ada saat bertanya, ya khalifah, kau ini khalifah, kau masih punya utang? Akhirnya mau dibayarin sama Baitul Mal, beliau tidak mau. Ini karena urusan pribadi. Nah, Sayyidina Umar ingin bahwa akhlak ini menjadi perilaku seluruh bangsa, seluruh rakyat Madinah. Dan tidak hanya sekedar retorika, orasi dan sebagainya. Dia ingin bagaimana akhlak ini menyeluruh kepada masyarakat. Sehingga beliau seringkali itu bahasanya apa ya, menginspeksi gitu ke bawah. Akhirnya beliau dalam satu kesempatan bertemu dengan anak gembala. Gembala ini sedang mengembalakan kambingnya. Kambingnya banyak. Terus Sayyidina Umar ingin tahu ini si anak gembala ini. Dan Sayyidina Umar mengatakan, ya fulan, kambingmu banyak.
ternakmu banyak. Kata si fulan, anak gembala ini, iya tuan, tapi ini bukan milik saya. Ini punya tuan saya. Pemiliknya bukan saya, tapi dia yang ada di rumah. Saya hanya bekerja untuk menggembalakan kambing ini. Dan saya mendapat upah dari menggembalakan kambing ini. Apa Sayyidina Umar berkata? Kamu ini melihat jumlah kambing yang banyak, sebetulnya kamu bisa mengambil keuntungan. Ya tambahan lah, buat jajan, jual aja tuh kambing. 1 kayak 5 atau 10 aja gak ketahuan, karena banyak kambingnya. Saya bayar, saya beli, terus kamu ambil itu hasil pembelian itu. Tuhan kamu gak tahu. Gak tahu, kan terlalu banyak kambingnya. Dan Tuhan kamu ada di rumahnya. Jual aja. Apa kata si anak gembala tadi, Pak? Tuhan, memang pemilik kambing ini gak tahu. Kalau saya jual 1, bahkan 10 juga, insya Allah gak tahu. Kau menawarkan saya untuk saya jual. Lantas kalau demikian pemahamannya, terus di mana dong Allah kalau gitu? Tuhan saya memang tidak tahu. Saya bertransaksi dengan Anda. Terus di mana dong Allah kalau gitu? Kalau kau anggap hanya kita aja yang tahu gitu. Terus di mana dong Allah? Gitu. Apa yang kemudian direspon oleh Sayyidina Umar, Pak? Nangis Pak Sayyidina Umar. Nangis apa? Nangis bangga, haru, kagum nih mana? Ya Allah. Kesempatan untuk mendapatkan keuntungan lebih dengan menjual kambing itu sangat besar. Dan tidak diketahui, Pak. Apalagi nggak ada KPK dulu kan. Bisa dia mengambil keuntungan itu. Tapi ternyata dia punya satu kesadaran dan keyakinan bahwa tuannya memang tidak tahu, tapi tuannya itu sangat mengetahui apa yang dilakukan oleh makhluk. Masya Allah. Ini bicara apa? Bicara akhlak seperti itu. Kejujuran berarti kan? Bicara tentang kejujuran dan sikap amanah terhadap apa yang dia jalani dalam kehidupan. Terus kejujuran itu ya buah keimanan tadi itu. Buah ibadah yang dikerjakan. Kayak kita sholat tadi Pak, sholat itu kan mengajarkan kejujuran. Ya. Di antara yang bisa kita ambil adalah di saat sholat kita harus dalam keadaan suci, betul atau betul? Ya kan? Harus bersuci, berwudu. Seandainya tadi pada saat sholat terus keluar angin sedikit aja, saya yakin tuh, ya, yang samping kanan juga nggak tahu tuh kalau kita buang angin tuh. Terus apakah dengan begitu kita lanjutkan sholatnya? Ya rusaklah sholat kita. Tapi apa yang kita lakukan? Ya batal, mundur. Itu kan artinya apa? Mengajarkan kita tentang kejujuran. Kenapa? Karena kita yakin samping kanan kita nggak tahu, depan kita nggak tahu, tapi kan Allah Maha. Nah, ini moral, ini akhlak ini. Anak-anak nih semua ya, kita semua ini karena kita punya Tuhan, punya Allah yang kita tidak mungkin bersembunyi dimanapun, karena Allah tahu, maka berkata yang jujur adalah pilihan yang harus dilakukan oleh seorang muslim. Saudara-saudara, Bapak Ibu yang berbahagia, ada ayat dalam Al-Quran Allah berfirman, Alam tara anna Allah ya'lamu ma fis samawati wa ma fil ard ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wa la khamsatin illa huwa sadisuhum ولا أدنى من ذلك ولا أكثر
Apa artinya? Alam tara, tidakkah engkau memperhatikan? Annallah, sesungguhnya Allah ya'lam, maha tahu, ma fis samawati wa ma fil ard, apa yang ada di langit dan yang ada di bumi. Ma yakunu min najwa thalathatin. Nah, lihat. Tidaklah 3 orang berbicara rahasia. 3 orang bicara rahasia. Apa yang mau dia lakukan dengan tipu daya, manipulasi, rekayasa, apalah itu namanya. Apa kata Allah? Illa huwa rabi'uhum, maka yang keempatnya adalah Allah. Wala khamsatin, dan tidaklah 5 orang melakukan pembicaraan rahasia, mau merekayasa nih, mau memanipulasi nih. Apa kata Allah? Illa huwa sadisuhum, yang keenamnya adalah Allah. Wala adna wala aktar, lebih kurang dari 3 atau lebih banyak dari 5, maka yang kesekiannya adalah Allah. Berarti kalau demikian halnya, nggak ada tuh kita sendiri, nggak ada tuh kita hanya di antara kita saja, tidak. Karena dimanapun, kapanpun, di tempat manapun, Allah bersama kita dan selalu ada di antara kita. Artinya apa? Artinya nggak bisa kita melakukan kejahatan, melakukan keburukan kecuali dalam pengetahuan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, hadirin bapak-bapak, ibu-ibu yang berbahagia. Inilah Rasulullah Muhammad. Kesibukan beliau menanamkan akidah, mengajarkan ibadah, sekaligus mencontohkan akhlakul karimah. Gak bisa dipisah-pisahin. Di saat bersamaan, beliau menguatkan akidah para sahabat, mengajarkan ibadah, sekaligus juga memberikan teladan tentang akhlakul karimah. Gak bisa nih, misalnya tahun ini ayo belajar akidah dulu, tahun berikutnya belajar ibadah, nanti berikutnya akhlakul, gak bisa begitu. Dan kalau udah bicara akhlak, waktu itu kayaknya gak ada batasannya deh, gak ada SKS terbatasnya, gak ada tuh, sepanjang hidup tuh. Saya umroh gitu, menemukan banyak hamba Allah yang sangat biasa penampilannya, sederhana, tapi ternyata orang kaya, orang yang punya jabatan. Terus saya pernah ngobrol sama mereka, yang akhirnya ketahuan dia tuh punya posisi lah. Dia orang India. Ternyata kata dia, saya tuh kalau Ramadan itu pasti diagendakan untuk bisa berumrah. Ya karena ada rezeki, Pak. Masalah waktu bisa diatur. Masa 12 bulan kita nggak bisa nyempetin 1 bulan aja. Padahal waktu itu bisa kita atur. Pekerjaan bisa kita atur. Hari ini kalau Ramadan pasti ke sana. Yang menarik jawabannya apa? Saya melakukan ini sedang belajar sifat, belajar akhlak, ya. Yaitu sedang belajar akhlakul karimah. Kalau bab tentang ibadah itu bisa kita target, Pak. Misalnya nih, satu pertemuan bab sholat deh, atau 1 bulan kita belajar bab sholat, selesai itu Pak, bab sholat. Bab bulan berikutnya bab puasa, selesai itu Pak. Tapi kalau bab akhlak, wah nggak bisa selesai itu. Maka seorang tadi itu yang saya temui, orang India tadi, dia bilang, saya belajar akhlak, belajar sifat, bagaimana bisa sabar, bisa peduli sama orang, bisa tawakal, ridho terhadap takdir. Nah itu dilatih
dan dibiasakan sehingga akhirnya menjadi kepribadian. Insya Allah. Sehingga dia apa? Kalau sana itu bagi-bagi aja. Jadi seperti pelayan, khodim, ya, menjadi pelayan. Raja Saudi, baik dari raja yang pertama sampai yang sekarang, ada Fahad, ada Abdullah, ada Salman. Yang sekarang Salman itu di menara atau di Zamzam Tower itu, hotelnya depan itu ada tulisan Khodimul Haramain. Atau kalau di Quran yang punya Saudi punya, terakhir itu ada apa? Malik Salman bin Abdul Aziz Khodimul Haramain. Apa artinya itu? Ini Raja Salman putra Abdul Aziz Khodimul Haramain, pelayannya dua tanah haram. Orang di Arab itu Pak, kalau pembantu kita nyebutnya apa? Asisten rumah tangga. Masih bagus tuh ya cara kalimatnya. Asisten rumah tangga. Dulu pembantu namanya kan. Itu kan kalau dalam bahasa Arab disebut dengan apa? Khodim. Apa artinya? Pelayan. Dia melayani, dia membantu. Seorang raja Salman dijuluki dengan khodim, pelayan dua tanah haram. Dan itu mulia. Ini untuk apa? Belajar sifat, akhlak. Belajar tentang sifat yang itu nggak ada SKS-nya tuh. Tiap hari belajar. Belajar tawadhu, rendah hati, penyabar, dan lain sebagainya. Dan kadang-kadang pelajaran itu bisa kita dapat ketika ada peristiwa. Orang tahu bagaimana sabar ketika diuji dengan kesulitan. Jadi kalau ada kesulitan menimpa kita Pak, oh Allah sedang ngajarin apa Pak? Sabar. Sabar. Dan kalau tentang sifat, Rasulullah itu dapat binaan, didikan, tempaan yang luar biasa. Kehidupan beliau itu syarat dengan tempaan dan pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentang sabar, waduh luar biasa. Gimana nggak sabar? Lahir dalam keadaan yatim, piatu umur 6 tahun, umur 12 menjadi anak gembala atau gembala kambing, bukan pemiliknya, tapi beliau mencari uang dari mengembala kambing. Kalau soal kesedihan, aduh sering betul. Untuk apa? Untuk mengasah dan melatih sifat-sifat yang mulia tentang akhlak yang baik. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, jadi kalau orang memiliki satu kesadaran, keyakinan bahwa dia beribadah itu sedang melihat Allah dan Allah melihat dia, maka insya Allah dia akan bersikap baik, bersikap yang benar, dan akan berpikir ulang, berpikir matang untuk melakukan yang buruk-buruk. Nah, jadi anta'budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Ini kita sholat. Kita sholat itu sedang berkomunikasi dengan Allah. Sholat itu menjalin, menyambung silaturahim, menyambung kasih sayang. Sholat dari akar kata yang sama. Sholawat juga sama, dari akar kata yang sama. Menyambung. Sholat itu menyambung komunikasi kita dengan Allah. Makanya lihat kata-katanya. Kita itu sedang berinteraksi dengan Allah. Ketika kita mengatakan iyyaka na'budu wa iyyaka, itu kan artinya apa tuh? Hanya kepadamu, bukan kepadanya loh Pak. Menunjukkan kita langsung berinteraksi, berdialog dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Maka ada hadis yang menjelaskan ketika seorang hamba, ini kata Allah ya, hadis qudsi namanya. Ketika seorang hamba membaca Al-Fatihah dan mengatakan alhamdulillahi rabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Maka apa? Fakultu, aku menjawab hamidani abdi, oh hambaku memuji aku. Ada jawaban tuh, Pak. Ar-Rahmanir Rahim. Kita mengatakan Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Fakultu, saya mengatakan, saya menjawab, kata Allah. Apa jawaban Allah? Asna alayya abdi, oh hambaku menyanjungku. Terus kita baca apa? Maliki yaumiddin, engkau penguasa hari pembalasan. Maka saya menjawab, kata Allah dalam hadis qudsi ini, majjadani abdi, oh hambaku mengagungkan aku. Jadi setiap ayat dijawab sama Allah tuh, Pak, dalam sholat kita. Sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Apa kata Allah? Aku menjawab, hada ma baini wa baina abdi, ini antara saya dan hambaku. Wa li abdi ma sa'al, maka buat hambaku apa yang dia mau mintakan. Nah, Allah tanya nih, kan Allah bilang ini antara saya dan hamba saya ini. Wali abdi masa'al, terus hamba saya mau apa gitu. Terus sampailah kita pada ayat ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dua ayat terakhir itulah yang Allah tunggu dari kita. Kan Allah bilang tadi, bagi hambaku apa yang dia meminta. Apa? Kita minta satu permohonan. Permohonannya satu, Pak, yaitu ihdinas siratal mustaqim. Tunjukilah, hidayahilah kami ke jalan yang mustaqim. Jadi dari bismillahirrahmanirrahim, alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, 5 ayat kita itu baru memuji, baru berkomunikasi dengan Allah untuk satu permohonan. Dan satu itu adalah ihdinas siratal mustaqim. Hidayahi kami dengan jalan yang mustaqim. Terus yang berikutnya apa? Itu keterangan, Pak. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Siratal ladzina an'amta 'alaihim sampai walad itu menerangkan tentang yang siratal mustaqim tadi itu maksudnya. Kan kita bertanya, hidayahilah kami dengan jalan yang mustaqim. Pertanyaannya, jalan apa? Ya kan? Terus jalannya siapa begitu? Maka dijelaskan kan, siratal ladzina, jalan yang dimaksud adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Pertanyaannya, siapa mereka? Dan nikmat apa yang mereka dapat? Kan gitu pertanyaan. Dijelaskan lagi tuh kan? Yaitu apa? Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jalan yang lurus itu, yang mustaqim itu, jalan orang-orang yang diberi nikmat atas mereka. Siapa? Yang nggak ada lain kecuali para nabi, para sahabat, siddiqin dan sholihin. Itu jalannya tuh. Jalan apa mereka yang mereka dapat? Jalan agama, jalan keimanan, jalan keislaman, jalan menuju surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Dipertegas tuh.
dan bukan jalan orang-orang yang maghdub alaihim walad dolin. Bukan jalan orang-orang yang dimurkai. Walad dolin, dan bukan jalan orang-orang yang tersesat. Jelas sekali. Jadi saya ingin mengatakan untuk satu doa, yaitu ihdinas siratal mustaqim, kita memuji Allah dengan serius dan ada interaksi, ada komunikasi, dan setiap ayat yang kita baca dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau baca Fatihah aneh juga kalau satu apa tuh? Ada tuh taraweh. Di mana tuh, Pak? Amin. Di mana tuh, Pak? Di Padang ada? Ya, ada Pak Yamin ya. Ya Allah, baca Fatihah cepet amat, padahal hadis tadi menjelaskan setiap ayat ada jawaban. Setiap ayat yang kita baca dijawab oleh Allah. Kan indah betul. Nah, itu kepada Allah kita berinteraksi. Terus kepada Rasul kita interaksi juga nggak? Interaksi, Pak. Ya itu yang saya katakan tadi. Ketika kita mengatakan dalam tahiyat, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Itu kita kepada Rasul loh, Pak. Salam sejahtera atasmu wahai Nabi. Dan semoga rahmat Allah tercurah kepadamu. Itu kan kita menggunakan kata salam sejahtera atasmu, bukan atasnya. Kan dalam bahasa Indonesia itu ada orang pertama, ada orang kedua, ada orang ketiga. Orang pertama itu yang berbicara, saya dan kami, I and we. Ya, kalau bahasa Arabnya itu ana, nahnu. Ada orang kedua yang diajak bicara. Kalau bahasa Inggrisnya apa? You, kamu. Kalau bahasa Indonesianya kamu atau kalian. Kalau bahasa Arabnya banyak tuh bahasa Arab tuh. Anta, antuma, antum, anti, antuma, antuna. Subjek dalam bahasa Arab tuh banyak sekali. Kamu satu, kamu dua, kalian. Laki-laki. Kamu satu, kamu dua, kalian. Perempuan, ada 6, Pak. Makanya ribet belajar bahasa Arab. Bahasa Inggris cuman 1, you. Mau you-nya 1 kek, mau you-nya 2 kek. Tapi you aja gitu. Indonesia ada 2, kamu atau kalian. Nah itu namanya orang kedua yang diajak bicara. Nah tadi kita mengatakan Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Salam sejahtera atas engkau wahai Nabi. Berarti kita sedang berinteraksi dengan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wih, biasa itu. Itu kita baca berapa kali dalam sholat? Ya 2 kali, tahiyat awal dan tahiyat akhir. Kalau sholat subuh sekali. Tapi kalau ditambah qobliyah, ditambah tahiyatul masjid, ditambah fajar dan sebagainya, berarti kita selalu berinteraksi. Tidak hanya kepada Allah, tapi juga kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu orang kedua, Pak. Yaitu kamu atau kalian. Kalau orang ketiga apa, Pak? Orang ketiga itu orang biasa merusak rumah tangga orang. Berarti apa, Pak? Dia, mereka. Ya kan? Orang yang tidak ada dalam panggung tapi menentukan dan bikin suasana keruh. Nah, itulah orang ketiga. Saya tidak ada urusan dengan dia, tapi dia ngurusin urusan kita gitu. Itulah orang ketiga. Salat baik di dalam baca Fatihah maupun di dalam kita tahiyat ada interaksi. Lagi-lagi ini dalam rangka melahirkan satu sifat akhlak yang baik tadi. Ya, akhlak yang mulia, kejujuran, kesabaran dan lain sebagainya. Nah, saudara-saudara, ini udah baru ini masuk ya, suruk ya. Alhamdulillah. Berarti 7 menit lagi. Bapak Ibu yang berbahagia, jadi ihsan tadi itu, ihsan, berbuat baik, itu harus dilandasi dengan keyakinan bahwa kita ini beribadah seakan-akan melihat Allah.
Ini bahasanya ka'annaka tarahu ya, bukan kamu melihat Allah, nggak mungkin gitu. Tapi ka'annaka tarahu, seakan-akan engkau melihat Allah. Karena nggak mungkin kita bisa melihat Allah. Ya. Yang ada kalau kita bisa melihat Allah, buta sama mata kita. Gunung aja hancur, Pak. Ya. Ketika orang Israel, orang Yahudi mengatakan, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan fa akhadhatumus sa'iqatu wa antum tanzurun. Orang Israel mengatakan, wahai Musa, kami tidak akan percaya kepada engkau sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala sendiri. Apa yang terjadi? Fa akhadhatkumus sa'iqah, mereka kemudian disambar petir. Akhirnya mereka mati karena nggak bisa. Melihat ciptaannya aja udah luar biasa. Orang mati gara-gara petir. Itu baru ciptaan Allah. Gimana dengan Allah? Nah, saudara, saya kira demikian bahwa ayat-ayat Quran itu mengiringi perjalanan dakwah Rasul, atau dakwah Rasul itu senantiasa banyak ayat yang turun dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Nah, hadis tadi itu menguatkan dan memperjelas tentang keyakinan kita kepada rukun iman dan ibadah kita yang terangkum dalam rukun Islam. Hasilnya, ya, buahnya, natijahnya, outputnya itu tercermin dalam akhlak al-karimah yang terjadi dan muncul di dalam kehidupan kita sehari-hari. Maka terakhir, apa yang Allah firmankan dalam surat Al-Ankabut ayat 45, utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya wal munkar. Nah, itu tuh. Bacalah apa yang diwahyukan kepadamu ya Muhammad dari Al-Qur'an dan dirikanlah salat. Sesungguhnya salat itu mencegah perbuatan keji dan mungkar. Nah, itu akhlak itu disebut. Ya. Hasil buah dari menjalankan sholat, tercegahnya kita dari perbuatan keji dan mungkar. Nah, mudah-mudahan Allah bimbing kita supaya menjadi orang baik dan terus bisa memperbaiki hari-hari kita dengan amal yang saleh. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangannya. Sudah masuk waktu syuruk. Saya sudahi dengan akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.